Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan tutorial ini. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe channel ini, dikarenakan nanti Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tutorial OJS selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan subscribe dari channel ini, maka apabila saya mengupload dari tutorial-tutorial mengenai OJS ataupun tutorial lainnya, maka Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Ya sudah Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai workflow dan distribution dari artikel jurnal. Kita akan coba masuk ke workflow, nanti kita akan atur semuanya di workflow. Yang pertama itu di komponen. Komponen ini apabila dirasa Bapak Ibu masih belum lengkap bisa ditambah. Jadi di OJS itu memungkinkan author itu untuk mengirimkan juga riset instrumen penelitiannya, kemudian bahan-bahan penelitiannya, hasil penelitiannya untuk diupload ke OJS atau transkrip dari proses penelitian gitu, seperti itu. Kemudian data analisis, dataset, sampai yang lainnya. Kalau ada dirasa ada yang belum mewakili untuk data-data penelitian, nanti bisa di-add komponen seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian order, sebenarnya ini untuk mengatur mana yang wajib, yang utama. Ya, ini sudah diaturkan oleh OJS-nya, yaitu artikel. Artikel itu memang yang harus wajib ada, gitu, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian, di sini ada submission untuk pengirimannya. Nah, di sini ada author guideline. Nah, Bapak Ibu, di author guideline ini Bapak Ibu bisa dimasukkan langkah-langkah di ini ya Bapak Ibu, apa namanya tuh, langkah-langkah untuk proses pengiriman, boleh gitu, seperti itu. Atau Bapak dan Ibu di sini hampir sama dengan template juga boleh gitu, seperti itu. Jadi contohnya di sini akan saya contohkan author guideline. Pengiriman artikel harus sesuai dengan template. Kemudian nanti template-nya, template berikut. Nah, kemudian nanti di sininya apa namanya tuh, disertakan link untuk template-nya. Saya contohkan untuk jurnal PEMDAS. Nah, di sini kan sudah ada guide for author-nya. Nanti di sini bisa link-nya untuk dimasukkan, gitu, seperti itu, Bapak Ibu. Copy link. Nah, kemudian di sini template, contoh. Bisa menggunakan gambar juga boleh. Nanti di sini upload gambarnya, kemudian setelah itu dimasukkan sehingga nanti supaya menjadi tombol seperti itu. Kemudian kita ini menggunakan tulisan. Kemudian di sininya URL, kemudian klik OK, nanti tampilnya seperti ini. Di author guideline bisa diinformasikan juga apakah teksnya itu dalam bentuk hasil penelitian saja atau apa. Pokoknya di author guideline ini adalah panduan-panduan kepada si penulis tentang proses-proses atau langkah-langkah mengenai persyaratan si artikel dan lain sebagainya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bisa diinformasikan di sini format citasi dan lain sebagainya. Selain itu, Bapak Ibu, selain ada author guideline, ada daftar checklist. Di daftar checklist ini adalah agar ketika author mengirimkan itu mereka sudah melengkapi atau tidak. Sudah sesuai tidak dengan daftar checklist. Contohnya di sini, file dikirimkan itu dalam bentuk Microsoft Word, RTF, atau Word per Pic, kayak gitu, seperti itu. Nah,
nanti mereka akan menceklis. Jadi file yang dikirimkan itu bentuknya harus Microsoft Word. Kenapa harus Microsoft Word? Agar nanti untuk pengeditan dan sebagainya itu akan memudahkan. Tidak terbayang apabila yang dikirimkannya itu dalam bentuk PDF. Jadi kalau PDF itu susah untuk untuk diedit. Jadi di sini makanya ada daftar checklist. Apakah filenya tersebut dalam bentuk Microsoft Word? Nanti mereka harus menceklis. Dalam artian ketika menceklis, mereka itu menyatakan bahwa file yang dikirimkan itu sudah sesuai dengan daftar checklist seperti itu. Kemudian di sini contohnya file yang dikirimkan itu sebelumnya belum pernah terbitkan. Nah, ini dalam bentuk bahasa Inggris. Jika ingin bahasa Indonesia, tinggal edit saja Bapak Ibu. File yang dikirimkan belum diterbitkan sebelumnya. Seperti itu. Atau tidak sedang pertimbangan di jurnal lain. Titik. Kemudian set. Nanti ininya akan berubah. Nanti ini daftar checklistnya bisa Bapak Ibu delete, bisa Bapak Ibu tambah. Jadi kalau diklik nanti delete. Nanti ini akan hilang gitu seperti itu. Kalau delete nanti ini akan hilang. Terus kalau order ini untuk memposisikan. Jadi kalau ini yang paling penting, yang paling pertama, ini yang kedua, ini yang kedua gitu, bisa seperti itu. Kalau add item, nanti ini Bapak Ibu ingin menambah apabila ada yang belum di sini. Contohnya telah diperiksa menggunakan software anti plagiarism atau menggunakan software pengecekan tingkat similarity. Pengecekan, contoh ini Bapak Ibu ya, di save, nanti akan ada. Jadi mereka si author itu harus menceklis terlebih dahulu. Apabila mereka sudah menceklis, maka baru si artikel itu dapat dikirimkan. Kemudian di sini notification of author submission. Nah, nanti author are automatically send email upon their submission. You might copies of this email sent to the following. Nah, nanti di sini notification of author submission. Nanti apabila Bapak Ibu ingin ada pemberitahuan ke email jurnal apabila ada yang mengirimkan artikel, maka silahkan di sini untuk mencantumkan dari email jurnalnya gitu, seperti itu. Ini saya contohkan email jurnalnya, email jurnal Bapak Ibu. Saya contohkan ini menggunakan email saya pribadi dulu terlebih dahulu, karena ini hanya sebagai latihan. Nanti harus mencantumkan email jurnalnya atau email pribadi juga nggak apa-apa. Jikalau email jurnalnya itu jarang dibuka seintens email pribadi. Jadi kalau biar lebih enak pakai email pribadi nggak apa-apa, biar nanti ketika ada yang mengirimkan itu ada notifikasi ke email Bapak Ibu. Kemudian ini data-data yang harus dilengkapi ketika pengiriman. Cover, apakah itu cover penting? Saya rasa tidak. Kemudian sumber, kemudian subjeknya. Ini yang paling penting itu yang pertama keyword, kemudian reference. Saya rasa itu karena cover itu tiap artikel mereka harus bikin cover kan susah. Bahasanya sudah jelas. Kemudian sumbernya, mau sumbernya dicantumkan boleh, mau subjeknya apabila ingin dicantumkan juga boleh, gitu seperti itu. Nah, di sini harus diceklis semuanya. Jadi kalau subjeknya itu beda-beda, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Lembaga yang yang mensupportnya apabila penting bisa dicantumkan. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalau subjek itu berbeda-beda, ada satu jurnal yaitu tentang pendidikan, tapi pendidikan banyak bagian-bagiannya. Nah, contohnya satu pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Ini contoh Bapak Ibu.
Karena alangkah lebih baiknya kalau kita melihat dari dari instrumen akreditasi lebih spesifik jurnal, maka itu lebih bagus. Kalau ada subjek-subjek yang lain bisa ada subjeknya seperti itu. Kemudian kita save, nanti ini akan muncul bahwa pengiriman perubahan Anda sudah disimpan. Kemudian kita masuk ke review. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita berikan, seperti contohnya di sini berapa lama untuk mereview, kemudian membuat form review, gitu seperti itu. Yang pertama itu adalah default review deadlines. Nah, di sini berapa minggu untuk menerima atau untuk menolak dari permintaan review. Ini ke reviewer mau diberikan berapa lama waktu untuk mereview itu. Jadi untuk menerima ada berapa lama, kemudian untuk mereview berapa lama. Saya contohkan untuk keputusan menerima atau tidaknya itu 1 minggu, kemudian waktu untuk melengkapi review itu 4 minggu. Berarti ketika artikel dikirimkan sampai kembali lagi itu diberi waktu 5 minggu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi 1 minggu atau boleh saja 2 minggu. 2 minggu itu untuk memberikan keputusan apakah diterima atau tidak reviewnya oleh si reviewer. Jadi kita dari editor mengirimkan artikel ke reviewer itu untuk diterima atau tidaknya berapa minggu, mau nerima atau tidaknya. Sedangkan untuk prosesnya, proses mereviewnya itu di sini dicontohkan 4 minggu. Untuk nerima tidaknya 2 minggu, untuk melengkapi proses review, dia memberikan review, masukan, dan lain sebagainya, itu selama 4 minggu, gitu, seperti itu. Karena menurut hemat saya, untuk proses reviewnya itu lebih lama daripada keputusan dia iya atau tidak untuk menerima review. Jika dia dalam waktu 2 minggu tidak memberikan keputusan, itu keputusannya nanti akan diserahkan kepada editor apakah ditambah lagi waktunya atau tidak, seperti itu. Kalau tidak ada informasi-informasi saja berarti ya dalam artian menolak, gitu, seperti itu. Tapi perlu dipastikan juga, gitu, seperti itu. Barangkali si reviewer karena kesibukannya tidak membuka email, gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada informasi, ada email reminder. Jadi nanti akan ada pemberitahuan ini mau berapa kali. Gitu. Saya contohkan kalau pemberitahuannya 3 kali, berarti di sini akan ada informasi kepada si reviewer selama 3 kali dalam waktu 2 minggu itu akan ada pengingatan kembali apabila dia tidak merespon apakah menerima atau tidak. Kalau 10 kali berarti dalam 2 minggu itu ada 10 kali di pemberitahuan apabila dia tidak merespon. Seperti itu. Saya rasa 3 kali cukup. Kemudian yang kedua ada reminder lagi, pemberitahuan lagi mengenai ketika sudah menerima di sini request permintaan itu, kemudian si reviewer itu tidak ada balasan, tidak ada hasil reviewnya. Jadi yang pertama ini adalah reminder bahwa bersedia nggak nih untuk menjadi reviewer, sedangkan yang kedua itu adalah pengingat apabila hasil reviewnya belum ada, terus selama 4 minggu atau selama mendekati ke 4 minggu. Jadi nanti kalau di sini 4 kali, berarti tiap 1 minggu diingatkan lagi sampai 4 minggu itu ada 4 kali. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada pengaturan untuk membuat review form review seperti itu. Jadi, nanti Bapak Ibu alangkah lebih baiknya membuat form review. Kenapa? Dikarenakan ada pengalaman reviewer itu hanya memberikan masukan sedikit. Contoh seperti ini. Ada seorang reviewer yang sangat lengkap sekali memberikan masukan. Abstrak harus imrad, introduction, kemudian method, result and discussion, seperti itu. Kemudian ada juga kata-kata ini salah, kata-kata itu salah, sudah saja. Sehingga tidak ada standar. Nah, makanya harus dibuat form review. Nah, caranya kita klik create review form.
Kemudian contohnya di sini isi artikel, atau di sininya nama jurnalnya boleh, from review jurnal Jomantara. Nanti di sini dijelaskan from review ini ada contohnya Bapak Ibu, ada dua sifat, yaitu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Tiap reviewer harus melengkapi semua isian dari form ini. Dan klik save. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, di sini kita klik aktif biar nanti form review ini aktif dan bisa dijalankan. Kemudian nanti di sini kita akan coba lihat. Nah, di sini sudah ada form review ini, ada dua sifat. Nah, nanti kita di sini akan membuat form itemnya. Di sini create new item. Contohnya di sini pendahuluan. Nah, di sini ada dua. Kemudian di sini ada tulisan reviewer required to complete item. Ini diklik saja Bapak Ibu, sehingga nanti supaya si reviewer itu melengkapi. Jadi kalau tidak diklik oleh reviewer itu bisa dilewat. Jadi di sini kita klik saja supaya wajib untuk diisi. Nah, di sini pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi apa-apa gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Di sini apabila menginginkan supaya untuk keputusan diterima atau tidak, nanti di sini radio button. Jadi radio button itu nanti akan bentuknya selection seperti titik untuk memilih. Kelas A disediakan kelas A, kelas B, kelas C. Diterima, kemudian direvisi, ditolak. Nah, seperti itu harus memilih satu. Tapi kalau checkbox, ini bisa memilih lebih dari satu. Seperti itu. Profesi Anda, apakah sebagai pendidik, kemudian apakah sebagai ustadz. Contohnya apabila dia pendidik dan ustadz, maka dia bisa memilih dua-duanya. Nah, itu untuk check button. Kemudian di sini ada single word text box. Ini untuk angka biasanya seperti itu. Ini jadi hanya disediakan untuk satu kata saja untuk mengisinya. Kemudian kalau single line nanti satu baris. Contohnya ini kalau untuk angka kuantitatif biasanya menggunakan single word text box. Kemudian kalau single line text box biasanya ini untuk 2-3 kata atau mungkin paling banyak itu 5 kata. Kemudian kalau extended text box ini biasanya untuk deskripsi. Jadi apabila di pendahuluan itu mereka ingin mendeskripsikan tentang isi dari kenapa mereka menyatakan, contohnya seperti ini. Kita ada penilaian untuk kuantitatifnya. Pendahuluan. Di sana pendahuluan dinilai, contohnya nilai maksimalnya itu 20, dinilai di sana itu adalah 4. Kemudian nanti kita bisa lengkapi di bawahnya dengan extended text box. Jadi di atasnya itu menggunakan single word text box, kemudian di bawahnya pakai extended. Biar si reviewer itu, supaya si reviewer itu bisa menjelaskan kenapa dia memberikan nilai 4 dari nilai 20 yang disediakan. Kemudian di bawahnya lagi, paling bawah ini ada drop down box. Ini adalah sebagai pilihan dari radio button. Kalau radio button itu contohnya pilihannya ada kelas A, kelas B, kelas C. Itu pakai seperti titik seleksi. Jadi untuk memilih satu persatu. Tapi kalau pilihannya banyak, saya rasa itu nanti akan memakan tempat. Contoh seperti ini. Angkatan. Ada contohnya angkatannya 2000, 2001, 2002, sampai 2020, kan itu sangat banyak. Apabila menggunakan selection box, checkbox di sini, nanti berarti harus ada
20 baris. Akan tetapi kalau menggunakan checkbox, nah yang seperti ini checkbox Bapak Ibu, yang pilihan ini adalah checkbox. Nah kalau seperti ini yang disebut dengan ini Bapak Ibu, yang ini adalah checkbox, tapi kalau yang seperti ini adalah drop down box, seperti itu. Nah kalau yang ini adalah checkbox, ini drop down. Nah, ketika menggunakan drop down, nah contohnya ini kan 2 baris, mending. Tapi kalau ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau menggunakan checkbox, nanti harus ada 7 baris. Kan sangat banyak Bapak Ibu. Makanya di sini contohnya hanya menggunakan drop down box, supaya nanti tidak memakan space. Nah, saya contohkan di sini menggunakan single. Kalau ada pilihan respon, ada, saya rasa tidak ada. Nah di sini itemnya, contohnya pendahuluan, di dalamnya terdapat urgensi kenapa penelitian dilakukan. Kemudian di sininya nilai maksimal 20, contohnya seperti itu. Saya di sini akan menggunakan single word text box seperti itu, kemudian klik save. Nah, nanti ini di bawahnya adalah seperti ini. Pendahuluan di dalamnya terdapat urgensi kenapa penelitian dilakukan. Kemudian kita bisa tambah lagi di sini form itemnya yang selanjutnya. Ini adalah jelaskan kenapa Anda memberikan nilai tersebut pada pertanyaan sebelumnya. Alasan Anda. Nah, di sini harus dilengkapi, contohnya seperti itu, view form-nya. Kemudian di sini menggunakan extended. Kenapa? Supaya si reviewer itu bisa menjelaskan. Nah, nanti akan seperti ini. Contohnya di sini nilainya 20 dari 20. Jelaskan kenapa nilainya itu 20 maksimal. Dikarenakan author sudah sangat jelas, nah, seperti itu, bahwa dalam pendahuluan menjelaskan urgensi penelitian. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting. Kenapa? Menurut saya sangat penting. Harus ada dua-duanya, ada kuantitatif dan kualitatif, supaya nanti ada alasan kenapa mereka memilih 20, kenapa mereka memilih 1, contohnya nilainya 1. Kita akan preview lagi, maaf. Contohnya nilainya 1, itu kenapa bisa nilai 1 dari nilai maksimal 20? Mungkin ada alasannya, sangat tidak bagus, ini nilai sebagainya seperti itu. Nah, ya, itu Bapak Ibu. Kemudian contohnya nanti Bapak Ibu, walaupun kita nanti akan menjumlahkan berapa nilai yang untuk diterima, contohnya nilai keseluruhan yang diterima itu minimal 70, bisa seperti itu. Tapi bisa juga Bapak Ibu membuat di sini keputusan akhir reviewer contohnya. Walaupun nanti ada sebenarnya. Ini mah hanya untuk contoh saja. Bagaimana yang bentuknya sebagai radio button. Nah, keputusan akhir diterima, kemudian diterima dengan revisi, kemudian ditolak contohnya. Nanti supaya Bapak dan Ibu tahu seperti apa untuk checkbox. Kita akan lihat. Nah, nanti akan ada seperti ini. Bukan checkbox. Ini selection box ya. Tapi di sini ini istilahnya radio button gitu. Nah, kalau yang saya contohkan di sini
Kalau yang menggunakan yang drop down, contohnya tahun penelitian. Nah, karena takutnya banyak, ini contoh saja Bapak Ibu ya, di sini supaya cepat, contoh saja. Di sini reviewer required to complete item, jadi mereka harus menjawab untuk item ini. Nah, kemudian nanti di sini contohnya banyak. 2001, 2002, 2003, 2004. Nah, maka nanti ketika di preview, nanti di sini bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah saya contohkan mana yang disebut radio button, kemudian ada checkbox, kemudian ada drop down box, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah kita membuat satu form review, ininya hanya satu saja Bapak Ibu boleh, ini hanya satu, kemudian di dalamnya itemnya diperbanyak. Jadi tidak usah membuat di sini pendahuluan, kemudian isi. Ininya satu saja, nanti pendahuluan dan isinya itu adalah di dalam ini, di dalam apa namanya tuh, di dalam OJS, di dalam butir dari review form, seperti itu. Kemudian di sini, blind review, kita checklist saja. Kemudian supaya apa? Supaya nanti di sini si reviewer itu tidak tahu gitu link untuk pengiriman. Karena kalau nanti reviewer tahu, nanti mereka akan tahu ini siapa si pengirim gitu, seperti itu. Walaupun ketika nanti artikel akan dikirimkan si reviewer ke reviewer, nanti kita harus hapus dulu headingnya supaya nanti identitasnya tidak ada. Kemudian competing interest di sini, reviewer will be asked to comply with the competing interest discrepancy your specific below. Nah, ini apabila ada informasi mengenai kebijakan terhadap reviewer bisa di sini. Kemudian sini juga bisa di checklist. Kemudian di sini juga reviewer guideline. Nanti bisa diinformasikan di sini bahwa waktu reviewer itu adalah 4 minggu, kemudian nanti akan diperingatkan, akan diberikan reminder, akan diinformasikan kembali apabila belum melengkapi berapa minggu sekali, gitu, seperti itu. Ini bisa diinformasikan di sini. Apa saja yang harus dilakukan oleh si reviewer, kemudian harus mengisi review form, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian nanti di sini ada review option. Di sini ada double blind atau ada blind saja, dalam artian blind ini adalah single blind. Kalau double blind berarti si reviewer itu tidak mengetahui si author dan si author tidak mengetahui si reviewer. Bagusnya ada double blind. Kenapa? Ditakutkan kalau jurnal kita sudah bagus, nanti ada komunikasi-komunikasi di luar pengelola OJS, di luar pengelola jurnal untuk diterima naskahnya. Tapi ketika double blind, nanti si author tidak tahu si reviewer tidak tahu si author. Jadi takutnya ada main-main gitu antara si author yang menghubungi duluan ke si reviewer atau si reviewer yang menghubungi kepada si author. Nanti reviewer bilang, kamu kalau mau masuk nanti bisa dibantu gini. Nah, takutnya ada hal semacam itu. Jadi di sini kita menggunakan double blind. Kemudian seperti itu. Di sini review guideline-nya bisa dituliskan Bapak Ibu ya. Waktu review contohnya 4 minggu, nanti bisa dilengkapi pokoknya informasi kepada si reviewer mengenai sistem review. Kemudian di sini reviewer akses, apakah mereka ketika satu kali ngeklik bisa, kemudian reviewer memiliki akses tidak ke pengiriman file jika disetujui oleh si editor gitu. Nah, di sini bisa tidak diklik juga, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini tidak satu kali klik, biar nanti mereka melihat terlebih dahulu. Kemudian kita klik save. Kemudian di sini publisher library, jika nanti di sini ada hal-hal yang mau diinformasikan mengenai marketingnya bagaimana, permissionnya bagaimana, nanti bisa di sini untuk dimasukkan gitu Bapak Ibu, seperti itu. Untuk di marketing nanti filenya apa yang akan diinformasikan,
seperti itu, di izin bagaimana, di report bagaimana, di other bagaimana. Nanti ini akan diinformasikan ke author seperti itu. Nah, kemudian di sini di email. Di email ini adalah di OJS itu menyediakan mengenai template-template email yang sudah ada. Di sini ada signature. Jadi signature itu adalah nantinya akan muncul di halaman bawah Bapak Ibu. Nah, saya contohkan ketika saya mengirimkan email yang disebut dengan signature itu adalah seperti ini. Ketika saya mengirimkan email keluar, maka nanti akan ada seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan signature seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melengkapi di sini. Contohnya jurnal Jomantara, kemudian alamatnya di mana, kemudian logonya apa, nanti bisa dimasukkan ke sini. Untuk logo nanti upload image-nya, kemudian di sini upload, kemudian setelah itu oke, nanti akan sudah ada. Di sini bisa nomor HP dan sebagainya. Kemudian yang template di sini adalah template email ketika hal tersebut terpenuhi. Contohnya seperti ini. Copy edit complete. Nah, ini nanti akan ada kata-kata seperti ini. Nah, yang dirubah ini boleh Bapak Ibu, tapi yang ada tanda dolar-dolar ini jangan dirubah. Kenapa? Karena ini adalah nantinya sistem. Contohnya submission title. Nanti di sini akan otomatis we have now copy edit your submission. Judul artikelnya apa? Nanti ini akan otomatis. Jadi kalau oleh Bapak Ibu ini dihilangkan, maka nanti judulnya tidak akan muncul di sini. Tapi ketika ini tetap seperti ini, maka nanti Bapak Ibu di sini subject copy edit complete. Kemudian nanti di sininya submission title-nya itu akan ada nama dari si artikel tersebut, judul artikel tersebut. Kalau ininya bisa ditambah. Tambahan apa ininya bisa diedit agar bahasa Indonesia. Nanti Bapak dan Ibu akan enak, akan otomatis ketika melengkapi Bapak Ibu, editor melengkapi semuanya nanti akan ada otomatis kiriman email ke si author. Ini bisa dirubah menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi, jangan merubah yang ada dolar. Seperti itu. Kalau sudah dirubah, klik set. Nah, maka di sini ada 99, kalau tidak salah Bapak Ibu. Ada 99, tuh ada 99 mengenai email otomatis. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk langkah-langkah atau workflow, untuk kelengkapan workflow di OJS Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ke distribution dari lisensi masing-masing artikel. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.